Selamat pagi semua. Terima kasih telah bergabung dengan aku hari ini. Hari ini aku sangat bersemangat untuk berbagi wawancara inspiratif bersama kalian dan bersama dengan narasumber kita, Nusantara Pratiwi. Dalam sesi ini kita akan mendengar tentang pengalaman yang luar biasa dan bagaimana ia berhasil menyeimbangkan pekerjaan, kuliah, dan juga kegiatan lainnya. Mari kita simak bersama-sama dan ambil inspirasi dari kisah yang akan dibagikan oleh narasumber kita, Nusantara Pratiwi. Selamat pagi, Di. Gimana kabarnya nih hari ini? Halo, baik ya. Ya, Aku senang banget loh di. Iya, kita meet up lagi. Kita ini meet up lagi ya. Nggak ketemu, kita meet up lagi. Kali ini aku pengen tanya-tanya nih tentang pengalaman kamu dan pengen kita sharing-sharing di sini. Oke. Gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa beranjak dulu untuk pengenalan umum gitu kali ya. Karena kan teman-teman pasti pada penasaran dan juga pengen tahu latar belakang pendidikannya Dwi dan kesibukan Dwi pada hari itu apa aja gitu ya. Jadi misalnya bisa dimulai dari menceritakan terkait latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan Dwi saat ini dan apa yang kira-kira bisa memotivasi Dwi untuk melakukan semua kegiatan yang Dwi lakukan hari ini. Halo. Kenalin, nama aku Chandra. Untuk sekarang aku kuliah semester 7 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jembaran dan sebagai seorang kreatif marketing juga di PT Sanidata Indonesia. Oke, berarti sekarang udah semester tua ya, maksudnya udah Iya. mau siap untuk Lagi nyusun skripsian, nih. ya betul-betul. Dan lagi sibuk kerja di PT Sanidata ya, sebagai Kreatif marketing. kreatif marketing. Oke, jadi benar-benar aktif banget ya Dwi ya. Jadi selain kuliah dia juga bekerja di PT Sanidata Bali ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang memotivasi Dwi untuk tetap aktif di berbagai kegiatan meskipun sedang kuliah? Oke, sebetulnya aku melihat kesempatan kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah sebuah privilege ya. Jadi kita memanfaatkan kesempatan itu sih. Makanya aku mencoba untuk memaksimalkannya dengan ikut organisasi ataupun sering pengabdian masyarakat, ikut FSF, Kuliah Merdeka, lomba, duta, sama kegiatan sosial. Gitu. Jadi just try everything supaya kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, minat bakat kita di mana, jadi kita tahu nanti goal kedepannya akan seperti apa. Gitu, jadi lebih tahu menentuin tujuannya ini ya. Gitu. Oke. Jadi kita tahu suka kita di mana, nggak suka kita di mana, kita berbakat di mana, sama kita nggak berbakat itu di mana gitu. Jadi explore dulu. Iya, coba explore, just try everything. Ke pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara Dwi mengatur waktu antara kuliah, bekerja, dan kegiatan lainnya? Oke, sebetulnya semuanya itu nggak berbarengan ya. Iya. Pada awalnya juga aku waktu di kuliah pas baru masuk jadi sebagai maba itu aku sudah ngeset, oh awal kuliahnya aku harus ngejar nih ikut panitiaan organisasi yang aku sebutkan tadi, ngejar IPK, ya fokus di perkuliahan lah ya, masih bisa lah dapetin IPK 4. Nah terus di situ masih di semester 1 semester 2 kan otomatis aku punya banyak waktu, jadi banyak kegiatan yang bisa aku ambil. Yeah. Nah di semester 3 itu aku kerja. Nah ternyata awalnya sih maunya apply magang, cuman Yeah. ternyata aku bisa masuk kerja di company kan gitu. Jadi aku pindah ke kelas karyawan. Nah jadi awalnya aku kelas pagi reguler, Yeah. sekarang ke kelas karyawan. Jadi jam 8 sampai jam 5 sore itu kerja, dari jam 6 sampai jam 10 jam 11 kuliah. Online ya kuliah? Iya online. Nah jadi semester 3 sampai semester 4 itu aku fokus untuk beradaptasi gimana memaksimalkan potensi aku di pekerjaan sama untuk tetap menyeimbangkan kuliahnya. Nah di semester 5, semester 6 itu aku mulai ambil kayak jadi speaker, terus ikut lomba sama ya ikut kegiatan kecil-kecilan kalau di hari Minggu. Soalnya aku di pekerjaan sebetulnya di weekend itu di hari Minggu libur, terus ada tanggal merah juga libur, jadi aku memanfaatkan ya waktu-waktu kecil itu sih. Jadi belum harus tetap ada kegiatan ya walaupun biar Ya. aktif gitu ya. Betul-betul kan kita ngumpulin SKP juga ya. Iya, iya. Di semester 1 sama semester 2 itu membantu banget sih waktu aku ikut berbagai kegiatan itu. Berarti karena waktu kuliah itu berarti menentukan set dulu ya dari awal untuk bisa ngelakuin semua kegiatannya tanpa harus ada benturan ataupun tabrakan jadwal gitu ya. Mungkin aku agak penasaran nih, kan dengan kegiatannya banyak, kira-kira apakah Dwi memiliki teknik atau alat tertentu yang bisa membantu Dwi dalam manajemen waktu untuk kerjaan kegiatan lainnya? Oke, kalau alat ya aku pakai Google Calendar sama alarm aja sih. Jadi kalau Google Calendar aku ngeset, oh ini jadwal aku, yang pekerjaan Iya. terkaitnya mana, terus yang kuliah itu yang mana, kehidupan pribadi yang mana. Jadi kalau alarm itu kalau per day-nya, jadi aku tahu oh jam segini ini jam masuknya karena yang dari Jakarta nih gitu. Jadi aku bisa ngeset, oh aku akan ngasih brief kayak gitu.
sama aku misalnya pakai dua handphone sih. Langsung Jadi harus, oh iya. iya jadi emang harus dibedain gitu supaya nggak Satunya untuk kuliah, satunya untuk kerja gitu ya. satu kehidupan pribadi. Selain pakai toolsnya itu pakai Google Calendar, pakai dua device juga. Jadi banyak banget. Supaya nggak kecampur. Iya benar-benar. Jadi bisa ngebedain langsung ya. Nanti. Berikutnya terkait nih kalau seandainya nih ada jadwal yang berbenturan, cara Dwi untuk mengatasi itu gimana? Oke, sometimes tidak bisa dipungkir ya Mah ya. Iya. Gak apa-apa sih ada aja benturan. Walaupun jarang karena aku biasanya nge-planningnya itu bisa, oh aku udah tahu nih bulan depan aku bakal kemana, bulan depan lagi bakal kemana. Bahkan kemarin itu tengahnya 3 bulan aku kesetin emang karena waktu itu pas banget animonya lagi bisa hampir setiap hari itu harus keluar Bali gitu. Nah, sebetulnya aku tuh memang selalu ngeprioritasin satu hal di dalam waktu yang sama itu cuma boleh 1 sampai 2 aja gitu. Jadi supaya nanti nggak ada yang berbenturan. Tapi memang pernah ada yang benturan. Contohnya waktu aku harus milih antara jadwal kelas sama pekerjaan. Aku kan CM ya, jadi kadang itu ada ikut event, aku buat pameran, dan itu kan nggak bisa digantikan, nggak bisa ditinggal juga. Nah, waktu itu siap pilih kerja ya, karena kita sudah memilih bekerja, otomatis kita sudah ready sama beban sama tanggung jawabnya. Ya, untungnya waktu itu kelasnya online sih, gitu, online sampai setan materi aja, jadi masih bisa direkam, terus nanti ditonton lagi, gitu. Jadi ada recordnya lah ya. Iya, masih bisa gitu. Berarti memang dengan caranya itu ya emang udah di set up dari awal gitu ya, biar meminimalisir terjadinya benturan jadwal gitu ya. Iya. Bukannya lo sibuk banget ya, tapi emang ada waktu. Iya, ada waktu. Di antara semua pengalaman yang udah Dwi alami nih, Dwi jalani, mana sih yang paling berkesan dan kenapa itu berkesan? Yang berkesan ya? Iya. Lebih ke yang pertama ada 3 sih kalau bisa aku rangkum ya. Yang pertama itu ikut ajang inspirasi karena beneran ketemu sama orang-orang positif sama jadi titik tumbuh sih. Yang kedua ikut volunteering sama kegiatan pengabdian masyarakat karena itu yang ngebawa aku untuk ke beberapa tempat yang ada di Indonesia. Sama tetap pekerjaan karena walaupun pekerjaan itu ada beban dan juga tanggung jawabnya, tapi itu menggembleng aku lebih kuat dari segi mental juga beda. Ya tentunya belajar ketemu relasi dan membangun lebih luas lagi lah pengetahuan sama kreativitas gitu. Jadi itu ya, jadi 3 jadinya. Jadi waktu ikut duta, kemudian ikut volunteer sama pekerjaan. Nah kalau volunteer tuh kemarin sempat kemana? Terakhir volunteer yang pernah Terakhir itu aku dari Jakarta. Ya. Itu ngapain juga soalnya? Jadi waktu itu kegiatannya kurang lebih 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan aku nggak pulang. Oh wow, Jakarta. dari Bali. Jadi waktu itu kegiatan dari Bali berpindah-pindah. Jadi setiap sehari 2 hari itu aku pindah mes, pindah hotel, pindah lokasi. Jadi dari waktu di Gianyar, terus malam itu udah di penyeberangan di Manuk. Nanti sudah nyampe di Banyuwangi paginya, acara paginya Banyuwangi, terus next rute itu diikutin lagi sampai ke Jawa bagian selatan, jadi ke melewatin Semarang, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sampai ke Jakarta Pusat gitu. Oke. Lumayan banyak ya yang berkesan 3. Selanjutnya apa sih tantangan terbesar yang Dwi hadapi dalam menyeimbangkan semua kegiatan yang sudah Dwi sebutkan tadi, dan cara Dwi mengatasinya itu kayak gimana? Tantangan terbesarnya tentu di waktu sama kesehatan ya. Jadi beberapa kali aku sempat yang ngedrop gitu. Nah solusinya ya aku lebih mengutamakan istirahat. Jadi aku tuh orangnya bisa recovery-nya sehari tidur pun bisa gitu. Jadi lebih kita itu tahu kapan harus gaspol dan kapan harus rehat sejenak untuk beristirahat gitu. Kita berpindah sedikit ya, jadi biar ada nuansa baru. Nah, jadi mungkin kita langsung melanjutkan pertanyaan. Nah, dari semua momen yang sudah Dwi bagikan tadi, kira-kira ada nggak satu momen yang buat Dwi ngerasa bangga? Bangga ya? Sebetulnya nggak yang bisa dibanggain banget, tapi ini cukup menjadikan aku sebagai pencapaian yang mungkin bisa lah disebut gitu. Iya. Kalau di perusahaan itu
kebetulan kan perusahaan aku sekarang sudah 40 tahun berdiri. Iya. Nah, tahun 2023 itu 39 tahun perusahaan berdiri itu untuk pertama kalinya aku bisa bawa perusahaan itu benar-benar perusahaan yang berdiri sendiri, brandingnya Sanidata di sebuah pameran besar, cukup besar gitu. Dan itu kan pertama kali ya dari sejak 39 tahun pertama dari awal berdiri. Dan pameran kedua pun di tahun yang sama, jadi ya cukuplah membuat sebagai suatu pencapaian kecil yang patut diapresiasi lah gitu ya. Keren sih kayak berarti di saat Dwi di sana bekerja gitu ya sebagai kreatif marketing itu benar-benar pertama kalinya buka pameran yang pure sendiri banget dari perusahaan itu ya. Dan itu waktu itu lokasinya di mana kalau boleh tahu? Waktu itu di hotel, kalau nggak salah namanya apa ya hotelnya? Aku juga lupa sih. Oh iya, karena cukup banyak. Iya sih. Kemarin terakhir di FHI Jakarta. Keren banget ya. G Expo itu yang aku tak ingat terakhir kan udah 2023 ya. Iya benar. Nah dari semua ya, misalnya yang udah share tadi pengalaman, kemudian yang membanggakan. Kira-kira siapa sih yang mau menginspirasi atau mungkin dia punya role model nih untuk bisa lakuin semua kegiatan yang udah sharing tadi? Oke, tentu first of all keluarga aku, ibu aku di rumah yang mengajarkan aku untuk aktif pengorbanan itu sendiri ya. Jadi itu yang membuat aku termotivasi untuk mengembangkan diri dan mendorong diri aku untuk melakukan yang terbaik. Kemudian kalau role model, aku dari kecil selalu suka sama Maudy Ayunda sampai sekarang. Iya. Walaupun aku memang nggak akan bisa jadi seperti Maudy Ayunda, tapi aku sangat terinspirasi dengan Maudy Ayunda yang dengan project-projectnya dia fokus dengan tujuannya, project-project besar dia fokus kepada bagaimana mengambil prosesnya itu dan mencapai sebuah tujuan yang dia inginkan. Dan kalau satu lagi aku ada Mary Riana, dulu aku sempat baca Mary Riana Kampus Ambassador. Jadi tentang perjuangan kita kan dari aku ya, awalnya sederhana gitu dari bawah gitu, perjuangan banget, bener-bener kalau sebuah pencapaian pun usaha di balik itu tuh sangat yang luar biasa gitu untuk bisa capai di titik itu gitu. Berarti ada 3 ya. Jadi yang pertama tuh tentunya ibu sebagai pendukung dan support ya selalu pastikan kalau ibu tuh. Kemudian yang kedua ada Maudy Ayunda, dimana emang kayak itu emang idolanya perempuan ya, benar-benar menginspirasi banget untuk perempuan-perempuan rumah kita kan juga. Kemudian yang ketiga ada Mary Riana ya. Oke, itu emang benar-benar 2 perempuan yang hebat sih, dan juga tentunya restu ibumu. Nah, jadi kira-kira dari Dwi nih mungkin punya saran terbaik untuk mahasiswa yang mungkin seangkatan nih sama Dwi, pengen juga ngelakuin hal yang sama, yang dimana bisa bekerja sambil berkuliah dan ikut kegiatan lainnya juga. Mungkin ada sarannya gitu dari Dwi. Oke. Yang pertama tentu buat mahasiswa-mahasiswa kalian yang belum tahu passion kalian gimana, kesukaan kalian apa, saran dari aku itu pertama, kalian ikutin berbagai macam kegiatan. Jadi just try everything. Kalian ambil kesempatan itu. Selagi itu entah itu masuk organisasi ya, ikut volunteering atau ikut lomba atau ikut magang internship gitu ya, diambil. Jadi kalian tahu kalian itu sukanya di mana, terus bakat kalian tuh di mana. Nah, dari situlah kalian bisa pasti akan mulai fokus dengan tujuan kalian ke depannya, itu berkaitan sama karir juga ya, sama tujuan. Nah, yang kedua, membangun relasi. Relasi itu penting banget karena jujur ya, sekarang kesempatan tuh banyak yang kita dapatkan dari teman-teman kita, dari orang-orang yang kita kenal, dan itu tidak terduga. Contohnya kemarin aku juga dapat tawaran untuk jadi speaker di Kementerian Desa Karangasem, itu pun juga dari alumni salah satu universitas gitu, dan kenalan aku, jadi nggak nyangka juga gitu. Jadi dari situ juga aku dapat pengalaman selain dari fee juga ya, jadi dapat pengalaman juga dan relasi dari sana juga karena ketemu sama beberapa orang yang penting gitu ya karena jadi dapat disimpulkan bahwa kalau untuk kita sarannya itu pertama kita harus berani coba semua hal ya, apapun itu ya, jadi entah itu organisasi, volunteer, lomba-lomba juga gitu ya. Jadi biar kita tahu nih kita punya minat dan bakat di mana, terus kita bisa fokus deh akhirnya untuk jalan yang bisa mencapai ke tujuan yang kita pengen tuju gitu ya. Iya, jadi kalau ada kesempatan guys, harus ambil aja gitu. Ambil aja. Jangan berpikir 2 kali gitu ya. Udah, ambil aja gitu. Coba aja dulu gitu kan ya. Oke, lah jadi mau tanya ini Dwi, dari pengalaman atau pekerjaan Dwi, gimana sih tuh dapat mempengaruhi cara Dwi belajar di kampus, dan dari itu kira-kira keterampilan apa yang Dwi miliki dari pengalaman dan juga kegiatan Dwi di luar kuliah gitu. Oke, selain dari pembagian waktu ya, manajemen waktu itu sendiri, jadi tentu
dari cara kita membangun relasi itu jadi lebih mudah, utamanya dalam kegiatan kampus itu kan banyak ya, Iya, benar-benar. presentasi, Iya, gitu ya, benar-benar. ilmu komunikasi. Jadi sudah terbiasa. Ya, berkaitan sama orang lain itu tentu ilmu komunikasi itu penting banget. Berguna di dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, selain itu dari segi kita bagaimana memprioritaskan suatu pekerjaan sih. Oke. Karena kita waktunya terbatas ya. Habis kerja, ikut kegiatan, Iya. terus kuliah. Jadi sebisa mungkin kegiatan yang benar-benar important itu yang kita pilih dan kita ambil gitu ya. Memang punya dampak yang sesuai sama tujuan sama apa yang ingin kita capai gitu. Dia Berarti punya benar-benar contribution ya. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar ya bisa dibilang berarti berikan dampak yang positif gitu ya. Iya. Karena jadinya menambah soft skill juga di saat di kampus dan juga di luar kampus kayak gitu ya. Selain itu jadi lebih ke trigger juga dalam mengerjakan sesuatu tuh bagaimana kita bisa se-efektif mungkin menggunakan waktunya ya, itu. jadi benar fokus dan nggak gampang ke distract gitu ya sama yang lain. Ya, sebisa mungkin sih Iya. seperti itu. Udah nggak terasa banget, udah sharing lumayan lama ya di sini, udah banyak banget pertanyaan, udah aku tanyain ke kamu juga terkait pengalaman dan juga apa namanya pekerjaan kamu gitu kan. Kita udah tiba di pertanyaan terakhir sebagai penutup juga untuk wawancara kita hari ini. Mungkin lebih ke aku bakal minta pesan terakhir mungkin dari kamu, pesan terakhir untuk para mahasiswa kayak kalangan yang seumuran kita dan juga mungkin teman-teman atau orang yang di luar sana pengen juga tahu dan bisa ngelakuin hal yang sama seperti Dwi lakukan. Mungkin Dwi ada pesan gitu, pesan terakhir untuk teman-teman semua untuk bisa kayak Dwi aktif gitu kan di kuliah dan juga bekerja. Oke. Pesannya buat kalian mahasiswa, selain yang tadi aku juga sebutin, ambil setiap kesempatan yang ada. Buat kalian yang pengen ngambil kuliah sambil kerja, itu tentunya harus fokus sama disiplin. Ingat tujuan kalian dari awal itu apa. Kalian apa yang sudah dimulai itu pastikan kalian juga bisa menyelesaikannya, bukan hanya sekedar menyelesaikannya, tapi don't just done it, Iya, tapi iya. make it Iya, better gitu. Benar-benar kayak diresapi gitu lah ya, biar bisa dipakai dan diimplementasikan. Oke. Berarti pesan terakhirnya itu ya tentunya juga kita harus kalau ingin multitasking ya, jadi kita harus kayak men-set up juga seperti yang Dwi sudah share sebelumnya. Jadi ya begitu teman-teman, jadi caranya itu adalah dengan sudah menentukan goals dulu, terus berani coba segala kegiatan dan jangan takut untuk coba hal baru kayak gitu ya jadinya. Oke, itu dia tadi wawancara kita pada hari ini dengan dengan narasumber kita di Chandra Pratiwi. Terima kasih juga untuk Dwi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi dan sharing pengalaman dan juga ulasan yang inspiratif kepada aku dan teman-teman sekalian. Nah, jadi terima kasih juga untuk teman-teman sudah menyimak dan juga menonton video wawancara kita. Semoga kita semua dapat nilai positifnya dan juga terinspirasi menjadi lebih semangat gitu ya, walaupun sedang ada di keadaan sulit atau banyak kegiatan. Dan untuk Dwi juga semoga sukses selalu nyertai Dwi di setiap perjalanannya, dan aku harap bisa dengar cerita menarik lainnya dari Dwi di masa depan nanti. Itu dia dari kami, terima kasih sekali lagi untuk perhatian teman-teman semua. Sampai Aku boleh jumpa. nyampein pesan terakhir nggak? Oh, boleh. Lagi, last ya. Teman-teman buat yang Gen Z, buktiin kita Oh iya bener. tidak seperti stigma yang ada beredar di luar Bener. sana ya, Kan tidak semua ya. banyak yang bilang- Buktikan Gen Z itu bisa berkarya, Betul. Gen Z itu juga bisa bersaing, Betul. dan buktikan kinerja dan juga prestasi kita. Ya gitu, jadi kita Semangat. bukan strawberry yang katanya gampang enggak ya, jadi kita harus patahkan Jangan jadi stigma generasi itu. strawberry. Betul. Jadi itu dia, terima kasih, saya lagi sampai jumpa lagi di Bye. lain kesempatan, bye-bye. Thank you.